kita mulai pelajaran, Ibu ingin tahu dulu kehadirannya, ya, karena di sini kita musim hujan. Jadi ada beberapa siswa mungkin yang tidak masuk, atau tadi ada yang memberitahu Ibu, saya tidak masuk hari ini Bu karena jalan terlalu parah sehingga motor tidak bisa lewat, ya. Tidak apa-apa karena sudah minta izin terlebih dahulu dengan Ibu, ya. Absen terlebih dahulu, ya. Ini sih Andika Pradipta hadir. Joshua Lala hadir, ya. Hirdan Muhammad Danu, Nela, Rangga, Randy, Rezalina, Umayanti, Saidir, Salsabila, Sania, Wahyu, Ulan, Yurna, ya. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang, ya. Baiklah, aku masih tadi pakai terapi, alhamdulillah, ya. Itu yang Ibu inginkan, ya. Kami sudah terapi, mejanya sudah rapi, sudah menggunakan masker karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak. Ya, itu pengantar dari Ibu. Nah, ada yang masih ingat hari ini kita mau belajar apa? Masih ingat nggak pelajaran yang lalu apa? Masih? Pelajaran apa? Berarti bukunya dibaca. Ya, alhamdulillah karena anak Ibu berarti apa yang Ibu suruh ketika sudah dipelajari, bukunya di rumah dibaca kembali. Alhamdulillah, ya. Apa pelajaran minggu lalu? Iya, mengidentifikasi hikayat, ya. Sebelum Ibu masuk ke materi yang minggu ini, Ibu bacakan terlebih dahulu, yaitu KD, kompetensi dasar, dan IPK dan tujuan pembelajaran. Ya, kelihatan? Kelihatan, ya. Kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini itu membandingkan penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Yaitu 4.8 itu adalah keterampilan mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sudah itu IPK-nya, indikator kompetensinya 38.1 membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. 38.2 membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Sudah itu keterampilannya, indikator keterampilannya adalah menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Sudah itu 4.8.2 adalah
Iya, setelah nanti dipelajari, ibu berikan nanti tugas, kamu bisa menyusun kembali apa itu unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen atau hikayat ya. Terus yang berikutnya coba Saidah, coba Saidah. Iya, nanti tugas akhir nanti kamu ada nih menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang sudah kamu baca. Nah, apa fungsinya kita belajar tentang hikayat ini? Ya, ada yang tahu kenapa kita belajar hikayat ini? Bu, hikayat itu kan sudah cerita lama dalam kehidupan kita sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa kita belajar seperti ini, Bu? Ya, supaya kamu nanti mengetahui sejarah. Kita punya sejarah, kita punya cerita rakyat. Setiap daerah itu punya cerita rakyat masing-masing. Nah, bagaimana? Contohnya, kita punya cerita tentang Bayan Budiman. Nah, kalau kita cerita hikayatnya, kita sudah tidak menarik. Kalau kita bawakan dalam era milenial sekarang. Tapi bagaimana nanti kita mengkonvertkan dari hikayat itu menjadi sebuah cerpen dengan menggunakan bahasa kita sekarang, sehingga cerpen itu nanti menjadi menarik. Ya, itu udah. Yang berikutnya, nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Apa? Coba Soimah, coba ada yang tahu gambar apa ini? Hah? Maling Gunda. Ada lagi yang lain, versi lain, coba apa? Ada gambar apa itu? Kelihatan kan? Oh iya, ada orang dan kapal. Coba kamu Sitoha, gambar apa itu? Hah? Ada gambar apa ini? Hah? Gambar apa? Besarkan suaranya, tidak apa-apa. Ya, gak usah malu-malu. Besarkan suaranya. Ya, masa laki-laki kalah sama yang perempuan. Coba Sitohan. Coba. Ada gambar apa? Hah? Ada gambar kapal dan gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Ada gambar seorang ibu dan ada seorang raja dan ada gambar seorang permaisuri yang turun dari kapal. Bisa tidak kamu membayangkan kalau seandainya ini flashback kembali ke hikayat, ini menceritakan tentang apa? Maling Gunda. Ya, ini adalah menceritakan tentang Maling Gunda. Hikayat Maling Gunda yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, ini adalah dari Sumatera. Kalau kita melihat seperti ini, kalau kita bercerita, sekarang kan sudah banyak nih hikayat Maling Gunda itu sudah masuk ke apa? Dikonvert menjadi sudah dikemas menjadi cerita yang menarik, dijadikan novel, dijadikan film, dijadikan cerpen dari hikayat itu sendiri. Ya? Ada lagi yang hikayatnya? Coba kamu dari daerah mana? Dari mana nak? Dari berarti daerah Melayu. Nah, hikayat yang paling kamu ketahui lah, yang cerita dari orang tua kamu, yang tahu kamu hikayat itu dari cerita apa? Cerita apa nak? Ya, cerita rakyatnya apa? Contohnya cerita apa? Maling Gunda. Itu cerita dari Sumatera Barat yang dari daerah kamu yang sering diceritakan oleh orang tua kamu lah. Ada cerita apa? Ada apa? Contohnya apa? Sawah tinggal Bengkulu. Itu
Melayu. Ya, kalau daerah Jawa, ada dari daerah Jawa, ada cerita hikayatnya. Itu mungkin di sana itu ada cerita apa? Contohnya Nyi Roro Kidul. Ya, dari daerah Pulau Jawa. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video. Video ini sudah dikemas, walaupun nanti latarnya masih tentang kerajaan, tetapi bahasanya itu sudah diubah menjadi bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Ya, nah nanti kamu cermati, kamu pahami. Minggu lalu kita sudah menampilkan versi hikayatnya. Hari ini kita tampilkan versi cerpennya yang sudah kita ubah menjadi bahasa yang kita gunakan saat ini. Kalau hikayat minggu lalu itu banyak menggunakan bahasa kuno. Nah, yang sekarang ini bahasa yang kita gunakan sekarang, ya. Dan burung bayan, Riau. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera inilah terdapat Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah Si Penggetak dan Burung Bayan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetak burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggetak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Si Penggetak menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, Si Penggetak mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya. Burung paling mahal adalah burung bayan. Burungnya indah dan suaranya juga merdu. Tidak hanya suaranya, burung bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal. Keesokan harinya, Si Penggetak bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetak burung bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si Penggetak mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya Si Penggetak memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, Si Penggetak istirahat di bawah pohon. Hai burung bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kuberikan sandal emas untukmu. Hari mulai siang, burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si Penggetak pun akhirnya tertidur. Siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Si Penggetak terkejut dan terbangun. Dia mencari asal usul suara tersebut. Hei kamu, dasar pemalas tukang tidur. Kamu yang memasang perangkap di sini. Cepat lepaskan aku. Benar kata orang-orang, burung bayan bisa bicara. Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa? Orang kampungku memanggilku Si Penggetak. Kamu tidak tahu, mudah ya. Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku
zaman kerajaan sekarang, dengarkan diterapkan, dipikirkan saja belum? Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi kawananmu. Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kuberikan sangkar emas untukmu. Tapi jangankan emas, uang pun aku tak punya. Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas. Wah, benar? Bagaimana caranya? Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan. Hehehe. Jadi, bagaimana aku bisa memberi sangkar emas? Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas. Wah, luar biasa. Kamu memang guru ajaib. Si pendekar segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si pendekar sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya si pendekar menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, si pendekar mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya. Si pendekar ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Hela. Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak mempedulikan nasib rakyat itu pun segera menyuruh burung berangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si pendekar. Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang diminta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan. Baik yang mulia. Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si pendekar dan segera menyampaikan pesan dari Raja Hela. Si pendekar tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Hela. Hanya saja dia tidak berani mengatakannya. Si pendekar memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan? Apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Hela? Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Wahai burung bayan, tentunya Anda sudah mendengar sendiri maksud kedatangan burung bayan. Sekarang keputusan ada padamu. Wah, permintaan yang sulit ditolak. Bersedia dibawa ke istana Raja Hela dengan syarat. Ya, katakan saja. Apa syaratnya? Oh, kalau orang lagi bicara itu dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan. Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sebutkan syaratnya. Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Hela mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Hela bisa memiliki aku. Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong kalian ini. Budak pelamar pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Hela. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Hela pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgasana Raja Hela. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Hela mendengarkan dengan seksama. Raja Hela sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyindir Raja Hela. Ketika Raja Hela sedang asyik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya. Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa engkau tiba-tiba menghentikan ceritamu? Hamba akan melanjutkan cerita jika Yang Mulia berkenan memberikan 3 emas, makanan dan minuman. Tiba-tiba saja Raja Hela terkejut bukan kepala mendengar burung bayan meminta segala emas. Sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar. Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu? Benar Yang Mulia, segantang emas, makanan dan minuman itu akan kuberikan pada si pendekar.
oleh burung bayar. Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si pendeta. Jadi yang mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini. Baiklah. Itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Hartaku tidak akan habis untuk bayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayar. Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayar melanjutkan ceritanya. Raja Hela semakin terpukau oleh kasih burung bayar. Ketika burung bayar sibuk bercerita, si pendeta diam-diam keluar dari tanah. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan hak. Dia memberikan emas, makanan dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayar tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayar, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayar. Akibatnya gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si pendeta setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si pendeta yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang sudah dipikir oleh cerita burung bayar, si bujang selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis. Waduh, jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan. Tapi Raja Helat sudah... ini gara-gara si burung bayar. Aku harus menghabisi burung itu. Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk membenarkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan buru balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si pendeta pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, bujang selamat yang geram dengan melihat burung bayar mengetuk hendak menangkap burung bayar. Namun, tiba-tiba saja, "Yang mulia, lihat si bujang mau membunuh hamba. Tolong yang mulia, tolong." Berani sekali kamu mengganggu si burung bayar. Kamu mau mencurinya dariku ya? Ampun yang mulia. Maksud hamba bukan seperti itu. Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si pendeta miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Yang mulia Raja Helat, tahulah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat. Yang mulia selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan yang mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga. Raja Helat dan bujang selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula bujang selamat sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah, bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan buru balang istana sepakat mengangkat si pendeta sebagai raja yang baik. Sedangkan burung bayar diangkat menjadi penasehat raja. "Hai pendeta, kenapa pendetaku sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam tangkap mati ini? Bukan aku." "Nah gitu dong, emang enak hidup di sangkar emas. Hehehe." Sudah dilihat? Gimana? Ada perbedaan dari hikayat kemarin sudah ditampilkan minggu lalu itu tentang versi hikayatnya, dan hari ini Ibu sudah tampilkan versi cerpennya, ya, yang sudah menggunakan bahasa sekarang, yang kita gunakan sekarang. Ya, sebelum kita Ibu berikan tugas, Ibu ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu kita akan belajar tentang hikayat dan cerpen. Nah, hikayat kemarin minggu lalu sudah kita pelajari, dan Ibu ingin mengulang kembali apa itu hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat?
Ya, coba besarkan suaranya sedikit. Besarkan sedikit. Tidak apa-apa, kedengaran. Ya, Ibu nggak begitu dengar. Apa nak? Ya, karya sastra lama yang berbentuk prosa. Coba, tahu apa itu hikayat? Apa lagi? Ya, ada lagi yang menambahkan apa itu hikayat? Kemarin sudah kita pelajari. Nah, catatan minggu lalu yang Ibu suruh mencatat tentang perbandingan hikayat dengan cerpen sudah dicatat nak ya? Ya, alhamdulillah sudah dicatat. Sudah itu sudah dibaca? Sudah. Coba siapa lagi yang tahu apa itu hikayat? Ada lagi? Hah? Coba silakan. Ada lagi nak? Apa hikayat nak? Coba. Apa tadi? Coba ulang lagi nak. Apa tadi hikayat nak? Ya, menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Coba dilihat. Nah, coba baca. Coba Elsie baca. Menurut kamu besar bahasa Indonesia KKBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita dan silsilah bersifat rekanan keagamaan, historis, biografis atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, juga atau juang atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hikayat ini. Ya, hikayat itu adalah apa? Karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi dari cerita pada zaman dahulu itu untuk apa? Sekedar untuk hiburan. Nah, kita bandingkan antara hikayat dan cerpen. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Karena kita kan belum mengkonvertkan dari hikayat menjadi sebuah cerpen. Jadi kita harus tahu dulu antara hikayat dan cerpen. Sudah itu persamaannya apa, perbedaannya apa, baru kita konvertkan menjadi cerpen ya, supaya lebih menarik. Kalau hikayat mungkin kamu tidak tertarik untuk membacanya. Nah, sekarang bagaimana kita supaya kamu sendiri tertarik untuk membacanya? Ada yang tahu apa itu cerpen nak? Ya, cerita pendek. Ada lagi? Iya, sebuah prosa pendek. Ada lagi nak? Ada lagi? Iya, cerita yang bukan nyata. Sudah itu apa lagi? Hanya rekaan. Nah, coba lihat ini. Nah, apa itu? Coba satu orang baca. Coba satu orang baca. Cerpen adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap dan terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ya, ini adalah cerpen, adalah bentuk sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sudah itu, di dalam cerpen dan hikayat itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya, sama-sama dibentuk oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, yang pertama
Ya, nilai kepercayaan. Apa lagi? Hah? Ada lagi? Apa itu nilai religius? Hah? Ada? Apa? Apa nilai religius? Ya, nilai yang berhubungan atau yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan. Sudah itu apa lagi? Nilai sosial. Contohnya apa nilai sosial? Iya, gotong royong. Kalau di dalam hikayat itu paling banyak tentang cerita sosialnya, ini paling banyak menonjol. Salah satunya adalah kalau dalam kehidupan kerajaan itu salah satunya apa? Gotong royong. Sudah itu ada lagi nilai moral. Nilai moral apa? Contohnya apa nilai moral yang terkandung di dalam hikayat teman-teman? Hah? Iya, tentang sopan santun. Bagaimana kita menghormati orang tua. Kalau di dalam hikayat itu menceritakan tentang bagaimana kalau di daerah Jawa itu bagaimana kita melewati kerumunan orang menggunakan tangan dibuka dan itu menundukkan badan. Itu adalah salah satu sopan santun. Sudah itu apa lagi? Nilai budaya. Apa nilai budaya? Contohnya apa? Iya, kalau zaman dahulu hikayat-hikayatnya ada yang percaya tentang mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, ya. Contohnya kelahiran bayi. Nah, kelahiran bayi itu acaranya seperti apa? Nah, mengikuti ajaran-ajaran itu, ya. Sudah itu ada lagi? Contohnya apa? Ya, menuntut ilmu. Sudah itu ada lagi nilai patriotisme. Contohnya apa? Apa nak? Contohnya? Iya, tidak berkhianat kepada bangsa. Di dalam hikayat itu dulu tidak prajuritnya tidak mengkhianati raja, ya kan? Sudah itu ada lagi nilai ekonomi. Di dalam hikayat Tempo dulu itu menceritakan tentang perdagangan, ya, bagaimana berdagang supaya untung, ya. Sudah itu bagaimana menempuh perjalanan, itu adalah nilai ekonomi. Sudah ada lagi nilai politik. Apa nilai politik contohnya nak? Iya, melobi kekuasaan. Contohnya dia mau menjadikan wakil atau menjadikan permaisuri. Ada lobi-lobinya, ya. Itu kalau di dalam hikayat, ya. Itu ada nilainya. Ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke dalam
Ya, kalau di dalam hikayat itu bahasa yang digunakan dia selalu menggunakan bahasa Melayu lama, selalu menggunakan partikel lah. Pergilah baginda raja, ya. Sudah itu lahirlah seorang putri raja. Sudah itu didatangkanlah. Tidak banyak menggunakan kata lah, ya. Sudah itu ada lagi yang berikutnya tentang diksi. Coba baca, kan? Coba baca. Apa di diksi nanti? Diksi menggunakan kata arkais atau kata kuno seperti dan atau pakaian dan pelan. Nah, kalau diksi di dalam hikayat dia selalu menggunakan kata arkais atau kata-kata kuno yang sulit kita pahami. Nah, kalau seandainya kita ubah ke dalam cerpen, kita hilangkan itu. Kita ubah menjadi contohnya kata tinta. Kata tinta berarti ada perintah. Kita ubah menjadi perintah. Ya, kata-kata kuno ini kita ubah. Sudah itu ada lagi kata ganti. Kata ganti yaitu menggunakan istana sentris dan memakai kata sanjang seperti iya, ada si miskin, si kaya, mati, itu adalah saya, hamba itu juga saya, ya. Sudah itu kalau di dalam cerpen, nah, di dalam ini sebenarnya cerpen, itu salah ketik ini. Cerpen ini nah ya. Nah, di dalam cerpen itu bahasanya menggunakan bahasa Indonesia baik formal maupun non formal. Atau bahasa yang kita gunakan saat ini. Diksi di dalam cerpen itu menggunakan kata sehari-hari kita gunakan sekarang ini. Ya, berbeda dengan diksi yang pada hikayat tadi. Sudah itu kata ganti. Kalau di dalam cerpen itu kata ganti yang kita gunakan adalah kata ganti orang pertama, orang ketiga, orang pertama itu menggunakan kata apa? Aku. Ya, aku. Sudah itu saya. Nah, kalau untuk kata ganti yang ketiga, iya. Ya. Dah. Paham sampai sini, nak? Ya. Nah, sebelum Ibu berikan tugas, kamu nanti akan menceritakan kembali isi cerita rakyat yang sudah kamu baca. Nah, itu di sini ada langkah-langkah yang harus kamu ikutin sebelum kamu memulai untuk bercerita. Ya. Nah, coba baca yang pertama. Coba baca yang pertama, nak. Membaca atau mendengar teks cerita rakyat atau hikayat secara keseluruhan. Ya, kamu baca dulu seluruhnya. Ya, baca seluruhnya teks hikayat. Contohnya nanti aku berikan tugas indra bangsawan contohnya. Nah, itu nanti kamu baca seluruhnya, nanti kamu pahami. Terus yang kedua, nak, coba yang di belakang, nak. Mencatat tokoh dan penampilan dalam cerita rakyat atau hikayat yang dibaca. Iya, mencatat tokohnya siapa saja. Nah, ada tokohnya. Jangan pernah nanti kamu bicara tentang indra bangsawan, tokohnya kamu buat bukan indra bangsawan, tokohnya lain. Itu sudah tidak apa-apa. Dan yang berikutnya, coba baca, nak. Mencatat latar dan setting cerita rakyat atau hikayat. Iya. Di sini nanti ada latarnya. Di dalam hikayat itu ada latarnya, ada tempatnya, ada suasananya, ya, ada waktunya. Nah, kamu harus tahu dulu tempatnya di mana. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kerajaan. Ya, nanti ketika kamu ubah menjadi cerpen, hanya bahasanya yang kamu ubah, tetapi tempatnya tetap di kerajaan. Tetapi bagaimana mengubahnya menjadi versi sekarang? Ya, sudah itu yang berikutnya, nak. Coba yang di belakang, nak, baca, nak. Mencatat alur cerita rakyat atau hikayat. Ya, mencatat alur ceritanya. Sudah itu yang berikutnya, coba baca. Mencatat gagasan pokok cerita rakyat atau hikayat. Iya, mencatat gagasan pokoknya atau dicatat yang menjadi setiap paragraf itu ide pokoknya apa, menjadi gagasan pokoknya apa, menceritakan tentang apa. Ya, nanti ketika kamu bercerita kembali, oh poin paragraf ini menceritakan tentang ini. Sudah itu masuk ke paragraf ini menceritakan tentang ini. Jadi kamu
paham. Ya, sudah itu apa lagi? Baru kamu mengungkapkan kembali jadi cerita rakyat dengan bahasa kamu sendiri. Nanti ini, kenapa ibu suruh ini? Kalau misalnya kamu bawa dalam kehidupan kamu sendiri nanti, dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu nanti contohnya orang tua kamu sekarang lah, pernah nggak dia bercerita tentang hikayat, cerita masa lalu? Pernah kan? Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa versi ibumu, ya enggak? Ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu hikayat itu yang dari ini, dari contohnya dari daerah sini, dari daerah sini. Nah, ketika nanti kamu dalam kehidupan sehari-hari, kamu punya adik, nanti misalnya punya anak, kamu bisa menceritakan kembali bagaimana kamu itu menggunakan bahasa kamu sendiri, ya, seperti itu. Dan kalau sudah kita buat kelompok, ya, kita buat kelompok, ibu akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok saja, ya. Ini 4 orang, di sini 4 orang, di sini ada 3 orang, ya, seperti itu. Dan silakan buat kelompoknya masing-masing. Nanti ibu berikan tugas LKPD-nya, jadi itu dikerjakan. Ya, silakan mejanya digeser saja, mejanya, ya. Ya, silakan. Coba ini sebelah sini. Ya, coba. Nah, kita silakan. Ini dibaca. Ini hikayat Indra Bangsawan. Nah, silakan dibaca. Siap itu dianalisis nilai-nilai terdapat dalam hikayat. Sudah itu nanti tunjuk salah satu temannya untuk membacakan. Nah, mau menceritakan kembali. Nah, tadi ya, nanti ya, bentar ya. Oh, tiga ini saya bisa. Ya, coba dicatat yang tadi sudah ada rujukan. Nah, silakan dicatat ini ya. Jawaban nomor ya. Itu ditunjuk kawannya satu-satu nanti. Ini kamu sudah dapat jawaban nomor. Ini nanti dibaca, ya, dibaca. Sudah itu dianalisis, dianalisis. Sudah itu, ya, sudah itu nanti kamu tulis salah satu teman kamu untuk menceritakan kembali supaya dan sudah kamu analisis ini dan sudah kamu baca itu, ya. Tunjuk salah satunya seperti itu. Coba. Nanti kayaknya dibaca. Ini adalah tugas. Ini saya Indra Bangsawan membaca. Sudah tulisnya dengan menjelaskan analisis nilai-nilai. Nah, kamu analisis ini sudah itu salah satu teman kamu untuk menceritakan kembali isi kayak ini. Setelah membaca nanti ini salah satu temannya. Nah, siapa yang bakal kamu update? Nah, sebenarnya 5.
lupa membuat catatan kecil untuk kita menciptakan ada usulan supaya berurutan. Ya seperti itu. Nah, ada yang mau tanya? Paham? Silakan baca ya. Ya, analisis itu apa? Tunjuk salah satu teman. Ya. Nah, mulai bekerja ini. Nah, dibaca dulu ininya hikayatnya. Setelah dibaca, sudah itu dianalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu apa. Sudah itu kamu ubah menjadi bahasa, menjadi versi kamu. Di sini kan kamu masih ada nih, ini masih banyak bahasa-bahasa yang tidak kamu mengerti. Nah, bagaimana kamu perlu menjadi bahasa kamu yang bisa kamu mengerti? Sudah itu nanti kamu buat urutan, kamu buat catatan kecil ketika kamu bercerita juga boleh, supaya nanti ketika kita bercerita itu berurutan. Jadi jangan nanti cerita di awal sudah sampai di akhir, kembali lagi di awal, ya. Jadi supaya berurutan. Oh iya, paragraf 1 itu menceritakan tentang ini, dan itu paragraf kedua itu menceritakan ini, seperti itu, ya. Paham nggak ya? Sudah mulai? Sudah dapat analisisnya? Ya, setelah dibaca, dianalisis terlebih dahulu apa itu yang ada di dalam salah satu temannya. Siapa yang akan membacakan kembali atau bercerita kembali, boleh menggunakan tag, boleh tidak menggunakan tag, ya. Kalau seandainya menggunakan tag, boleh buat catatan kecil. Makanya kalau pertama kita tentang apa, dan kedua apa, berurutan, ya, supaya kamu ketika bercerita tidak lupa, supaya berurutan, seperti itu, ya. Sudah ditunjuk temannya, sudah ditunjuk. Siapa? Kamu? Ya, kamu persiapkan kalau baca ininya, hikayatnya sudah diberikan ini dibaca berulang-ulang, ya. Diberikan waktu selama 15 menit, ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sudah. Kalau sudah, dah. Kalau sudah, tutup dulu bukunya. Tutup dulu bukunya. Kita karena sudah diberi tugas, diberikan materi, mungkin sini kamu penuh, ya. Kita buat ice breaking dulu, ya. Kita bergoyang dulu, ya, supaya kita lebih enjoy, ya. Boleh berdiri kita bergoyang, ya. Nah, tutup bukunya terlebih dahulu, nanti baru sampai dia mau tampil. Ya, silakan berdiri.
Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menceritakan cerita yang sudah saya analisis dan saya ceritakan kembali. Ya. Benar. Pada suatu hari, Raja Indrabungsu dari kerajaan negeri Kobat Syahriar menginginkan anak. Beliau lantas mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kubur dan bersedekah kepada fakir miskin. Tak lama kemudian istrinya, Putri Siti Kendil, hamil dan melahirkan putra kembar laki-laki. Putra sulung lahir dengan sebuah anak panah dan diberi nama Syahperi. Putra yang bungsu lahir dengan sebilah pedang dan diberi nama Indra Bangsawan. Pada suatu malam, sang baginda raja bermimpi tentang bulu peritu. Sang raja Siapa nak? Siti. Siti sudah punya versi ceritanya sendiri. Nah, yang lainnya juga mungkin punya versi ceritanya sendiri. Ya, tetapi tidak keluar dari apa? Cerita yang sudah ada. Hanya mengubah bahasanya saja. Ya, nah, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di situ. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengulang kembali, mereview kembali. Nah, masih ingat nggak? Dalam waktu beberapa menit yang lalu sudah dijelaskan tentang hikayat, cerpen, maksudnya. Masih ingat nggak? Ya, sudah itu. Bagaimana cara kamu nanti mengembangkannya di rumah kembali? Sudah itu mengulang-ulang kembali, cari hikayatnya, kamu baca. Sudah itu kamu buat bahasa kamu sendiri, kamu ceritakan ke adik kamu terlebih dahulu ya, menggunakan bahasa kamu sendiri itu ketika di rumah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin mengulang kembali. Ada yang tahu apa itu hikayat tadi? Simpulkan lah, ya. Apa itu hikayat? Ada yang tahu lagi nak? Masih ingat nggak? Beberapa menit yang lalu kita sudah berbicara tentang hikayat. Masih ada yang ingat? merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita. Ya, berbentuk prosa. Coba, ada hikayat? Salah satu bentuk karya sastra terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tulisan, cerita, dan batik. Iya, salah satu bentuk karya sastra, ya Pak? Terutama dalam bahasanya menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Apa cerpen? Iya, cerita pendek. Ada lagi? Sebuah kisah bahasa Melayu. Iya, sebuah prosa kisah pendek. Ada lagi? Berarti ingat semua ya. Berarti tadi menyimak. Tidak ada yang ngantuk berarti tadi ya. Kecuali setokan. Ngantuk tadi setokan. Nah, di dalam unsur cerpen dan hikayat itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya ada apa saja tadi nak? Ada tema. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya, ada apa lagi? Ya, ada apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah ada. Ya, sudah itu di dalam nilai-nilainya ada beberapa nilai. Ada dari nilai apa saja tadi? Di dalam nilai ada nilai religiusnya. Sudah tahu apa lagi? Sudah tahu apa lagi? Apa lagi? Budaya. Apa lagi? Pendidikan. Apa lagi? Patriotisme. Apa lagi? Nilai ekonomi. Sudah tahu apa lagi? Ya, berarti tadi menyimak semuanya. Tidak ada yang ngantuk. Ya? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Asik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri, untuk minggu depan kamu pelajari kembali
membongkarkan menjadi sebuah ya. Tolong dipelajari, catatannya tolong dicatat, buku paketnya halaman 102, tolong dipelajari sampai di rumah dibaca-baca ya. Jangan lupa dibaca sampai rumah. Ingat itu pesannya apa? Ya, bukunya jangan lupa dibaca. Nah, karena pembelajaran kita hari ini luar biasa, sudah itu antusias anak ibu semuanya luar biasa, sudah itu tidak ada yang mengantuk, semuanya luar biasa. Ya, ibu berikan jempol yang luar biasa hari ini. Karena jempol ibu cuma 2, jadi ibu pinjamlah jempol yang lainnya. Ya, saling memberikan jempol. Ya, coba keluarkan jempolnya dulu. Ya, jempol untuk diri sendiri. Ya, kalau jempol kamu untuk diri kamu sendiri, jempol ibu nambahin. Ya, dah karena belajar kita hari ini, karena dari awal sudah diberikan kelancaran. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita baca doa kembali. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, coba nak, bantu doa nak, pimpin doa teman-temannya. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai.